Setelah diwisuda, kita itu ada beberapa minggu gitu ya untuk melewati tahap-tahapannya. Nggak langsung kerja di Kementerian Keuangan gitu, langsung kerja tahu-tahu wisuda langsung udah kerja aja di kantor gitu. Enggak, jadi ada beberapa tahapannya. Hai, Hai. kembali lagi dengan aku di Bersama Sedina. Kali ini kita kedatangan dua orang tamu yang super istimewa. Nah, mereka ini sekarang sedang bekerja. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, boleh perkenalan sendiri. Oh boleh. Halo guys, kenalin nama aku Jessica Violeta. Aku sekarang lagi kerja di kantor pelayanan pajak Madya Medan. Halo, nama aku Zahra. Aku juga sama dengan Jessica, sekarang bekerja di KPP Madya Medan. Nah, teman-teman kan bingung nih, wawancaranya mau bahas tentang apa sih? Jadi di wawancara kali ini kita mau ngebahas tentang lulusan PKN STAN. Setelah lulus, apa aja sih tahapan-tahapan yang dilewatinya sebelum masuk ke dunia kerja atau masuk ke kantor gitu ya. Nah, jadi untuk tahapan-tahapan sebelum masuk ke dunia kerja, setelah lulus di PKN STAN itu, yang pertama ada apa aja kira-kira teman-teman? Oh oke. Jadi waktu kita itu setelah diwisuda, kita itu ada beberapa minggu gitu ya untuk melewati tahap-tahapannya. Nggak langsung kerja di Kementerian Keuangan gitu, langsung kerja tahu-tahu wisuda langsung udah kerja aja di kantor gitu. Enggak, jadi ada beberapa tahapannya. Kalau waktu angkatan kami, setelah diwisuda itu sekitar beberapa minggu itu kita pemberkasan CPNS dulu, pemberkasan CPNS. Kemarin pemberkasannya kita di mana ya? Di Jakarta ya? Iya, kalau kemarin kita itu di student centernya PKN STAN, ya kan Jar? Di kampus. Pada saat itu di kampus pusatnya PKN STAN. Kemarin kalau pada saat pemberkasan itu apa aja sih yang kita siapin? Kan ada kayak daftar hidup gitu ya. Kemudian Iya. surat lamaran kerjanya. Lamaran kerja, kirain lamaran yang lain. Oh iya, Lamaran lamaran kerja. yang lain belum ada soalnya masuk nggak ada. Lamaran kerja, SKCK, kemudian kesehatan, surat keterangan Iya. sehat, dan Keterangan sehat dari atau bebas dari narkotika ya. benar. Benar banget. Jadi orang-orang yang lulus itu harus sehat juga gitu ya, dan bebas dari narkotika gitu teman-teman. Iya. Dan setelah pemberkasan tadi itu ada lagi kegiatan apa yang kita lakuin? Kalau nggak salah ya. Jadi dari pemberkasan waktu angkatan kami itu kita ada orientasi CPNS dulu. Nah, orientasi itu terbagi menjadi dua, orientasi Kementerian Keuangan dan orientasi instansi kerja kita. Berketepatan kami kan DJP, jadi instansi orientasi CPNS DJP. Nah, dari pemberkasan ke orientasi CPNS itu waktu angkatan kita itu agak lama ya, Syai. Iya, Sekitar agak 2 lama. bulan ya, dari bulan 10 ke bulan 12. Jadi sempet lah kalau mau pulang ke home base dulu, kayak berbakti sama orang tua, masih sempet banget kok. Benar. Sebenarnya itu di waktu itu waktu terakhir kita quality time sama orang tua sih. Iya, karena setelah penempatan kita nggak tahu atau OJT nggak tahu kita Tahu bakal di mana ya. Benar. Dan di orientasi tadi itu apa aja sih atau siapa pematerinya dan apa aja yang dibahas di orientasi CPNS tersebut? Oh, orientasi CPNS ya. Kalau pertama sebutin dulu lah tempatnya ya. Jadi waktu orientasi Iya. CPNS Kementerian Keuangan itu kan agak rame tuh Kementerian Keuangan. Jadi kalau untuk di Bintaro aja kemungkinan kayaknya nggak muat ya. Jadi kita kemarin itu di Sentul, di Bogor. Karena di situ semua yang ada di Kementerian Keuangan eselon 1 juga hadir, Ibu Sri Mulyani juga hadir. Kalau yang kita CPNS DJP itu baru kemarin ada di PKN STAN, ada juga di kantor pusat DJP. Untuk materi yang dibahas sih umum ya, tentang seputar gimana kerja di Kementerian Keuangan, gimana kerja di DJP, pengenalan visi misi instansinya, terus tentang kepegawaian, gimana Struktur daftar- organisasi iya, juga struktur ya. organisasi, daftar hadir. Nah, yang paling bikin melek gaji lah ya. Struktur yang ngebahin gaji. Oh, di situ pasti Iya, ada gaji juga ya. di gaji, ada juga sanksi pelanggaran. Nah, pokoknya di situ ada hak dan kewajiban kita dijelasin. Sebagai Pelanggaran PNS. kayak hukuman disiplin misalnya Benar. gitu teman-teman.
Dan setelah kita tadi melewatin tahapan orientasi CPNS gitu ya, tahap pengenalan, ada lagi nih tahapan lainnya, yaitu tahapan OJT, Zar ya. Iya. Tahapan OJT itu gimana sih? Jadi setelah rangkaian pemberkasan itu selesai, kita kemudian ditempatkan untuk melaksanakan OJT atau on job training. Kemarin sih aku di tempat dan rata-rata memang di tempat sesuai keinginan kita gitu. Benar, Honda sih biasanya. Jadi tiap angkatan tuh beda-beda sih masa OJT-nya. Kalau di angkatanku itu 3 bulan. Jadi di dalam 3 bulan itu kita bergantian tuh dipanggil untuk latsar atau prajabatan. Jadi setelah OJT lah baru ditempatkan lagi di tempat yang berbeda untuk definitifnya. Oh gitu ya. Dan selama di OJT itu sendiri kan ada pastinya kegiatannya. Nah, kegiatannya itu ngapain gitu? Di OJT yang pasti kita berusaha sebanyak-banyaknya menimba ilmu, istilahnya menimba ilmu agar kita siap untuk ditempatkan di kantor kita yang baru nanti. Itu kan kalau itu kan lebih ke persiapan ya, mungkin. Untuk yang kita kerjain itu apa aja kira-kira? Kan nggak mungkin duduk-duduk aja gitu ya kan. Jadi waktu selama kita OJT itu kita di rolling sih per seksi itu berapa minggu gitu. Buat teman-teman yang nggak tahu kalau seksi itu mungkin kalau di ada bagian-bagian subdit, boleh kayak gitu juga. Iya termasuk. benar. Jadi kita kan OJT-nya ada beberapa bulan tuh. Jadi selama beberapa bulan itu setiap minggunya kita dipindahin seksinya. Jadi sekitar satu seksi itu paling lama sih 2 minggu gitu. Jadi benar kata Mbak Zahra kalau misalnya kita harus belajar di situ. Karena waktunya singkat ya dari OJT ke penempatan definitif waktu angkatan kami. Dan di OJT itu kita kan dapat penghasilannya kalau nggak salah. Iya, dapat penghasilan. Dan namanya itu apa ya? Uang tunggu ya? Uang tunggu. Sebelum kita menerima gaji sebagai CPNS. Berapa kemarin uang tunggu kita? Kalau nggak salah uang tunggu itu 800.000 ya, kalau nggak salah. Ya, 798.000. Nah, lebih tepatnya 798.000. Tapi lumayan lah. Lumayan lah untuk 1 bulan gitu ya kan, daripada nggak ada penghasilan. Lumayan lah untuk bayar uang kos. Iya benar banget. Bagi yang nggak di home base ya. Iya. Dan setelah tadi kita kan selama OJT kan ada juga teman-teman kita dipanggil mulai latsar atau latihan dasar atau bisa disebut dengan prajabatan. Itu pemanggilannya atau lokasi prajabnya itu sendiri ada di mana aja sih kemarin? Biasanya itu sesuai dengan letak kantor OJT-nya gitu. Jadi kayak aku kan OJT ku di Medan. Jadi latsarku kebetulan pada saat itu di angkatan pertama aku dipanggil di BDK Medan. Tapi nggak semua juga sih, ada juga di angkatan terakhir itu kemudian dipanggil di latsar di Jakarta. Contohnya aku teman-teman. Ya. Aku kan dulu OJT-nya di Medan kan, Medan Kota lebih tepatnya. Nah, namun aku dipanggil latsar itu di Jakarta, tepatnya di Pamentas gitu ya. Dan di prajab itu atau di latsar itu sendiri kita ada berapa lama sih kemarin? Kalau untuk latsar sendiri, waktu kita disebutnya apa ya, diasramain ya? Nggak diasramain ya? Apa sih sebutannya? Kayak gitulah ya, untuk yang diasramainnya sekitar 1 bulan. Jadi kita di situ belajar sekitar 1 bulan tentang bela negara, ada yang disebut aneka tentang etika PNS, anti korupsi dan kawan-kawannya. Tapi yang paling berat itu mungkin karena dilatih sama tentara atau sebagian ada Kopassus juga mungkin ya. Jadi berat ya. Untuk melatih kedisiplinan sih, iya. Cuman enak kok latsar itu. Kita bajunya dicuciin, dikasih laundry, makanan disediain. Kita cuma belajar aja sama ikutin
arahan pelatih. Iya, sebenarnya kalau mau dinikmati sih lebih kayak liburan sih. Liburan Dan ya. juga ketemu kawan-kawan kan dari Iya. kantor lain juga. Dan selama Latsar itu tadi sendiri kan sekitar sebulan ya. Nah, selama sebulan itu bukan kita nggak boleh keluar, boleh dalam 1 minggu itu boleh keluar sekali gitu. Namanya itu pesiar. Ya mungkin kalau teman-teman yang udah lebih tahu atau lebih atau pernah mendengar tentang pesiar ini tahulah gitu ya kan. Jadi pesiar itu kita boleh keluar, misalkan dibolehin keluar dari jam 10, namun pada jam 4 harus sudah balik di lokasi kita, atau misal di BDK Medan, nah kita udah harus sampai di BDK Medan. Dan dulu itu lucunya kalau kita lagi pesiar itu langsung kelihatan ya kalau anak-anak Laksar, Iya, soalnya bajunya seragam, pakai batik ya, Pakai harus batik. keluar pakai batik. pakai caper, harus pakai caper. Terus hitam, kalau yang cowok kepalanya pada pada botak-botak semua. botak 1 sentimeter. Iya. Iya kan 1 senti ya Iya, rambutnya. Itu maksimal. Dan di Prajab tadi itu kita juga ada buat RPA ya namanya. Iya, itu rancangan pelaksanaan aktualisasi. Dan di RPA itu nanti kita lanjut lagi tuh setelah dari Latsar tadi kita dikembalikan ke kantor kita OJT untuk melakukan aktualisasi. Aktualisasi RPA kita, rancangan kita. Jadi kayak mana ya? Kalau aktualisasi itu seperti apa kira-kira? Sebenarnya sih kalau untuk RPA itu sendiri, rancangan aktualisasi sebelumnya kita itu kan masih di Latsar ya, masih di Perajabatan. Maksudnya waktu masih di asrama. Jadi selama kita sebelum balik ke kantor, kita disuruh nih apa aja sih kekurangan, maksudnya hambatan-hambatan selama kita bekerja di kantor kita waktu OJT itu apa aja hambatan-hambatannya, dan juga kekurangan-kekurangan di kantor itu yang harus diperbaiki. Apa aja solusi yang kamu berikan, yang bisa kamu perbaikin, yang kamu bisa kasih atas hambatan-hambatan itu. Nah, atas solusi dan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan itu juga nantinya kita harus kaitkan dengan materi perajabatan kita gitu. Iya. Dan tahapan aktualisasi itu sendiri tadi merupakan ini ya kayak prakteknya lah. Kalau tadi kan RPA itu merupakan teori. Sementara aktualisasi itu kita praktekin nih apa yang menjadi inovasi kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin ada. Jadi disitulah kita lakukan atau mengaktualisasikan RPA kita tadi. Dan kalau kita udah habis OJT udah nih, Prajab juga udah. Apalagi ke tahapan sebelum kita masuk ke dunia kerja? Sebelum masuk ke dunia kerja ya, itu sih yang perajabatan itu tadi, cuman jangan salah pengertian ya, karena kan biasanya orang terlalu santai ya di dunia perajabatan, maksudnya waktu lagi Latsar itu jadinya terlalu santai belajar dan dia waktu ujian itu nggak belajar gitu. Itu ternyata diujiankan juga materi-materi selama kita belajar di perajabatan sekitar sebulan itu. Jadi itu kayak di di hari terakhir itu ada ujiannya. Sebenarnya perajabatan itu bisa dibilang penentu terakhir sih. Kita berhak nggak jadi PNS. Kalau kita nggak lulus perajabatan ya gagal juga jadi PNS-nya walaupun kita udah kuliah. Jadi CPNS selamanya mungkin ya. Oh iya, aku ingat satu hal, itu ada yang bilang kan, nikmatin lah masa perajabatan atau Latsar itu, karena itu adalah momen-momen terakhir bisa kumpul diklat sama anak-anak seangkatan kita di antara kementerian, di antara instansi di Kementerian Keuangan. Iya benar banget sih. Setelah itu nggak ada lagi kan DTU sama pajak. Setelah itu nggak ada mencar. sih. Mungkin itu yang terakhir ya. Pertama dan terakhir. Enggak gitu juga. Dan tadi setelah kita melakukan prajabatan ada tahapan lainnya nih teman-teman. Apa aja kira-kira tahapannya? Ya, jadi setelah perajabatan itu kita keluarlah pengumuman ke kantor definitif ya kan. Jadi sebenarnya sih kalau alhamdulillah aku di tempat yang kantor yang sesuai dengan keinginanku. Jadi kalau dibilang apa sih kategori penempatannya itu IPK atau kantor OJTK, sebenarnya sih ya pada di angkatanku sebenarnya
bisa dibilang IP sangat berpengaruh sih. Jadi semakin IP-nya bagus, semakin IP-nya baik, ditempatkan di tempat yang semakin sesuai dengan keinginan kita gitu. Tapi nggak semua juga ya kayak gitu ya. Iya, Mungkin ada yang ada terlalu juga. tinggi malah gimana ya di saya ada teman Kalau kita. yang ada yang tinggi banget sih itu biasanya mau juga ke kantor pusat. Ya. Di Itu Jakarta. sih asumsi kami ya teman-teman. Ya, ini masih Tapi itu berdasarkan pendapat kami pribadi lah. iya, kalau enggak sih sebenarnya itu haknya orang kantor pusat nentuin berdasarkan apa nggak pernah dikasih tahu ke kita. Iya, benar. Gitu sih. Dan di penempatan tadi nih kan, setelah kami penempatan itu bukan berarti udah masuk dunia kerja nih teman-teman. Bisa sih bilang kayak gitu, tapi masih ada lagi nih tahapan yang kami lakuin biar semuanya udah tuntas dan kami jadi PNS gitu lah ya kan. Benar. Kalau nggak salah satu tahapan lagi itu namanya apa? PTO. PTO atau Tapi DTO sebelum dulu. itu aku potong dulu, Oh, iya. Fasya Aidina. Dipotong ya, nggak ditikung. Dipotong ya, nggak ditikung. Nah, jadi gini, jadi waktu kita dari ditempatin ke definitif itu kan OJT-nya beda-beda ya semua. Maksudnya ke penempatan definitifnya nggak di satu Oh wilayah. ya, nggak di satu wilayah. Bisa bener-bener. juga yang misalnya OJT-nya itu di Medan, penempatannya di Riau, itu kan ada biaya pindahnya ya Mas Oh Yedina. iya benar. Cuman benar, kalau benar. di Kementerian Keuangan itu ada dikasih kita sebutannya SPD. Mungkin teman-teman lebih akrab dengan uang pindah. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kan kita selama CPNS itu kita dianggap sebagai pegawai yang diperbantukan, tapi pegawai yang diperbantukan di kantor pusat, meskipun kita OJT-nya di daerah-daerah. Jadi ketika kita ditempatin definitif, kita tetap dikasih uang jalan, uang pindahnya kita dari kantor kita OJT ke tempat kita definitif. Ya, misalkan kayak Jessica gitu kan, dia kan definitifnya di Maja Medan. Jadi kayak adalah uang pindah dari Jakarta ke Medan itu ada Iya. berapa Iya. kayak gitu kira-kira. Benar. Nah baru boleh lanjut lah ya. Iya, ke- boleh lanjut. Takut miss ya. Nanti Iya. mereka mikir nggak ada uang pindahnya gitu Iya, ya. kayak mana terus kasihan. penerbangan itu biaya penerbangan misalnya, masa pakai biaya sendiri. Sendiri. Dan untuk ini tahapan selanjutnya itu kan ada PTO tadi ya. Iya, pelatihan teknis umum. Iya. Di PTO itu kita ngapain sih teman-teman? Duh, PTU tuh seperti surprise ya. Iya. Hadiah yang sebenarnya udah tahu dari lama, cuman seperti yang tidak diduga-duga, tidak pernah dialami seumur hidup. Aku suka Tapi kiasannya. berkesan. Tapi bersyukur juga Iya. pernah ngerasain itu. Berapa hari sih kita PTO kemarin? Kita sekitar 10 hari kemarin PTO-nya. 10 hari tuh cuman ya rada nggak tidur gitu lah teman-teman. Iya, kita mantap. Jadi PTO. sama PTO itu kita kayak dilatih Militer. Semi semi militer sama Kopassus ya. Iya. Dan kalau di angkatan kami itu banyak yang di Jakarta kan kemarin ya. Iya. Iya. Di Buperta. Di Cibubur, ya, Cibubur. Cibubur teman-teman. Di sana itu kami itu kayak hari malam pertama sama kedua, 3 hari itu nggak boleh mandi ya, kalau nggak salah. Iya. Iya. 3 hari nggak boleh mandi, bayangin 3 hari nggak mandi. Tapi Teman-teman karena, pasti suka tapi itu karena kan. sama-sama nggak apa-apa. Nggak apa, sama-sama tahu. Sama-sama boleh nggak apa-apa, nggak masalah. Dan di hari terakhir dan 2 hari pertama itu kita tuh tidurnya di hotel beribu bintang ya. Iya. Karena tidurnya itu di mana? Di Beratapkan langit. Di lapangan terbuka. Kita mandang ke atas itu udah langit loh teman-teman. Kapan lagi tidur beratapkan langit? Iya. Itu Dan sih. di hari ketiga itu kan tadi kan kita nggak boleh mandi, di hari terakhir itu kita kayak Jeburin ke lumpur. diceburin ke Kubangan lumpur. kubangan lumpur, mungkin kayak tempat mandinya hewan kali ya. Dan disuruh merangkak. Dan di situ kita merayap teman-teman. Mungkin ada itu filosofinya juga ya kita disuruh kayak gitu ya, Chay. Kira-kira menurut Jessica apa nih Iya, filosofinya? karena kan kita di dunia kerja, karena jujur aja ya, itu kan sesuatu yang sangat surprise banget ya bagi kita yang nggak pernah melakukan hal-hal kayak gitu ya. Ke yang berlumpur-lumpur gitu, mungkin kayak kita diajarin di dunia kerja itu banyak hal-hal yang nggak terduga juga yang akan kamu alami. Kita diajarin untuk mampu kita diajarin supaya bisa bertahan melewatin hal-hal baru yang nggak pernah kita laluin itu, mungkin seperti itu ya. Terus selama
PTU ini tadi dan juga Latsar nih sebenarnya, kita belajar kekompakan dengan teman-teman kita. benar. Jadi kalau ada satu teman kita yang sakit, kita harus peduli. Benar. Jangan sampai di satu angkatan itu ada yang dilupain, kayak gitu. Dan kita selama 10 hari itu tidur di tenda ya. Nggak di Iya. tenda. Di apa sih sebutannya? Pakai palbet kok teman-teman. Kalau ke teman-teman nggak tahu pakai palbet itu apa, boleh dicari di Google kali ya. Iya, benar. Dan mungkin itu aja kali ya tahapan-tahapan kita setelah lulus dari PK Instan agar masuk ke dunia kerja ya. Kerja. Sekarang kita sudah Nah, dunia kerja. dan sekarang sudah di dunia kerja. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau lebih tahu di dunia kerja itu gimana, mungkin teman-teman bisa saksikan video selanjutnya ya, setelah video ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa untuk bersenang-senang. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe ya, agar aku makin semangat nih buat videonya. Jangan Ini- lupa di-share. Bye-bye. Bye-bye.